Cek, cek, cek. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman BSI semua dan selamat pagi juga untuk Pak jajaran pimpinan eh, BSI. Em, Semoga masih tetap semangat di pagi hari ini dan juga semoga kita hari ini akan belajar sama-sama belajar mengenai vektor database. Oke, sebelumnya mungkin saya izin share screen terlebih dahulu. Sudah terlihat ya teman-teman semua? Oke, oke. Ini kita akan membahas terkait vector search. Kita menggunakan Pinecone Vector Database. Nah, ini menarik sebenarnya. Sebelumnya memang untuk saya sedikit kebingungan untuk mencari materi apa yang ingin saya sampaikan pada Tech Talk kali ini. Dan saya itu minggu lalu hari Jumat itu baru baru sadar bahwa minggu depan hari Kamis saya itu eh, apa akan menjadi pemateri. Nah, ini sedikit menarik karena saya sama seperti apa seperti dari yang disampaikan oleh Mas apa ini Mas. Eh, saya melakukan sholat istikharah terlebih dahulu karena saya bingung mau membawakan materi apa, dan setelah saya sholat istikharah saya tiba-tiba kepikiran tentang eh, vektor database gitu loh. Dan mungkin saya juga sedang sedikit belajar lah, banyak sedikit belajar eh, tentang vektor database, dan yang biasa saya pakai adalah Unicode. Oke. Sebenarnya di materi kali ini kita akan bahas pengenalan saja bagi untuk di TikTok kali ini. Eh, Agenda utamanya kita di Vector Database ini kita bakal membahas tiga komponen penting dari Vector Database untuk apa namanya sebagai fondasi utama bagaimana Vector Database itu bisa bekerja. Eh, kita akan membahas terkait vektor embedding sedikit, kemudian vektor indexing, dan bagaimana vektor database itu bisa menemukan hasil yang relevan menggunakan distance matrix. Oke, mari kita langsung saja untuk case yang kita di sini saya punya case teman-teman. Bayangkan kita punya gambar sebuah gunung ini. Nah, mungkin bagi teman-teman yang suka mendaki gunung itu punya banyak foto gunung gitu kan. Nah, ada apa dengan foto gunung ini sebenarnya? Eh, oke, kira-kira teman gimana cara kita menyimpan gambar ini kalau di relational database atau database yang biasa kita gunakan? Mungkin dari teman ada yang tahu? Oke, kita cara kita menyimpan gambar ini biasanya dalam relational database mungkin kita uh, memberi nama ya, mungkin ada di kolom file name kita mountains.jpg gitu, JPG. Oke, terus mungkin kita untuk gambar ini kita akan menambahkan suatu identifier, mungkin dengan identifier mountain, sky, snow, nature. Oke, sekarang pertanyaannya, gimana kalau eh, kita akan mencari gambar ini di relational database? Nah, cara kita mencari di relational database, biasanya kita akan dari sistem kita akan melakukan eksekusi SQL query dengan ini contoh saja ya teman-teman. Select all from gambar, di mana mungkin identifiernya adalah mountain. Oke. Eh, Apa namanya? Query-nya berjalan kan, query-nya berjalan dan gambarnya itu muncul. Ini bisa muncul karena ya kita beruntung ya teman-teman, karena apa namanya
keywords atau query pencarian dari Mountain itu ternyata kita juga beruntung ada di database dengan identifier Mountain. Nah, terus itu eh, ada gambar gunung di situ. Oh ya benar. Nah, pertanyaan selanjutnya, gimana kalau apa namanya pengguna nih mencari gambar mountain, tapi eh, tidak apa ya, tidak pasti dengan kata mountain gitu. Bisa pakai sinonim atau apa ya? Pengguna mikirnya, oh ini chatbot mungkin ya atau apa kan kita bisa lebih deskriptif aja gitu kan. Misal contoh untuk sinonim kita bisa pakai Summit, Peak atau Sierra atau yang misal deskriptif gitu kita nggak tahu ya yang penting kita nulis aja gitu kan. Tolong show me a magnificent and peaceful view gitu kan. Nah, kira-kira sistemnya bakal mengembalikan foto gunung atau enggak, teman-teman? Oke, em, kalau berdasarkan relational database pada umumnya, seharusnya dengan query-query seperti Summit, Peak atau Sierra yang tidak ada di database, SQL query-nya tentu akan mengembalikan data kosong ya teman-teman, atau bahkan seperti descriptive query yang seperti yang ada di apa namanya ada di PPT, contoh magnificent and peaceful view. Ya, eh, sistem kebingungan karena di database ini tidak ada. Oke, case selanjutnya ya sebelum kita masuk ke solusi, kita ada case selanjutnya. Tentu kita tahu teman-teman di Universitas Islam Indonesia kita punya banyak banget apa namanya legal documents atau dokumen-dokumen terkait kebijakan, policies gitu-gitu dalam bentuk apa namanya file PDF yang sangat panjang dan banyak gitu ya beratus-ratus halaman bisa mungkin ya. Nah, saat kita akan melakukan harian terhadap suatu file teman-teman di relational DB itu ini sebagai perumpamaan lagi ya teman-teman. Kita tentu akan mengeksekusi SQL query dengan ini contoh ya, select all from table peraturan rektor di mana eh, terdapat teks yang mengandung teks cuti akademik. Oke, sistem berhasil mengembalikan ya teman-teman pasti. Tapi eh, ada suatu case di mana semisal ya, teman-teman, ternyata di apa namanya di Universitas Islam Indonesia kita tidak menggunakan term atau istilah cuti akademik. Misal kita menggunakan istilah izin akademik. Eh, Intinya sinonim atau istilah lain gitu kan. Nah, tentunya eh, di database kita hanya menyimpan apa namanya izin akademik. Sedangkan yang kita cari adalah cuti akademik. Maksudnya yang lebih familiar kan kita cuti akademik. Pasti kita mencarinya dengan cuti akademik ya teman-teman. Nah tentu SQL query-nya bakal mengembalikan data kosong lagi teman-teman. Dan pengguna itu malah tidak melihat hasil apapun ya. Nah eh sebenarnya masalah dari relational database ini, relational database itu eh, apa ya, kesulitan untuk memahami apa ya makna asli dari keyword yang pengguna cari. Nah, ini tentu membatasi apa ya kemampuan pencarian hanya kepada eh, apa namanya kesamaan pencocokan kata. Nah, ini yang biasa kita sebut namanya semantic gap, teman-teman. Jadi ada celah semantik atau celah pemahaman antara apa yang pengguna intent atau pengguna maksudkan dan apa yang sistem pahami itu. Nah, sebenarnya apa yang sebenarnya kita perlukan? Nah, kita perlu sistem pencarian yang bisa memahami makna query pencarian atau pencarian pengguna. Tidak hanya sebatas pencocokan apa namanya pencocokan teks atau kata dengan SQL query yang seperti tadi untuk apa ya agar kita bisa lebih lebih paham agar agar sistem bisa lebih akurat dan paham terhadap
konteks yang dimaksud pengguna. Nah, ini nih juga penting banget teman-teman. Seperti yang kita tahu kayak di e-commerce, itu e-commerce yang biasa kita pakai itu eh, kita kan kadang kita kadang mau apa ya, kita misal punya hobi baru, kita hobi lari gitu teman, misal hobi lari kita baru hobi lari nih, cuman kita pengen tahu sepatu yang bagus apa sih untuk beginner, sepatu eh, apa sih yang mungkin untuk udah apa ya expert, eh, apa namanya, alat recovery apa yang cocok untuk kita gunakan. Nah, kita kan sebagai user mungkin kita posisikan kita sebagai zero zero knowledge pada apa namanya, pada produk-produk terkait gitu kan teman-teman. Nah, eh, sedangkan kalau kita coba mencari di apa namanya, di e-commerce tersebut dengan kalimat seperti itu, tentu kan apa namanya, sistemnya juga nggak tahu kan maksudnya apa. Dia malah mengalihkan tidak ada pencarian yang ditemukan gitu kan. Nah, kadang kita harus Google dulu tuh cari gimana caranya, apa, alat recovery apa ini, baru muncul gitu kan biasanya. Nah, vektor database ini di sini sebagai apa ya, pengisi celah dari semantik gap itu. Nah, vektor database ini dia itu basicnya meningkatkan efisiensi data retrieval dan eh, vektor database itu bisa memungkinkan kita sistem itu lebih konteks aware terhadap apa yang pengguna cari gitu. Oke, lanjut. Nah, sebenarnya vektor database itu apa sih? Nah, konsep vektor database utamanya seperti apa sih? Jadi, simpelnya, kalau di relational database, kita akan menyimpan eh, data dalam bentuk unstructured data. Unstructured data itu seperti teks, image, video, atau semacamnya gitu kan. Nah, di vektor database ini, instead of kita menyimpan dalam bentuk teks atau unstructured data yang lainnya, kita menyimpan eh, data tersebut dalam bentuk vektor atau dalam bentuk representasi numerik. Jadi di database ini nanti isinya hanya array of numbers gitu ya teman-teman. Tapi tentunya numbers ini mempunyai makna-makna tersendiri yang merepresentasikan data tersebut. Oke, eh, kita di sini bakal bahas tiga komponen penting dari vektor database agar bisa memahami bagaimana vektor database bekerja. Yang pertama itu kita bakal bahas vektor embeddings, kemudian ini ada vektor indexing ini. Sebenarnya bukan spesialis ya teman-teman. Mohon maaf. Kemudian ada stan matrix. Nah, di stan matrix ini gimana kita intinya gimana cara kita akan memungkinkan sistem agar bisa mengembalikan pencarian yang relevan, teman-teman. Oke, mungkin sebagai gambaran utama ya, teman-teman, ini workflow dari vector database. Jadi, unstructured data ini kita kan akan simpan pada vector database. Cuman tadi saya juga nge-mention bahwa eh, kita menyimpan dalam vektor database ini dalam representasi numerik. Berarti logikanya adalah gambar-gambar ini itu apa akan diubah menjadi eh, array of numbers gitu kan ya. Kita akan mengubah jadi representasi numerik. Nah, representasi numerik ini kita namakan vector embeddings, teman-teman. Yang akan ditransform atau yang akan kita ubah menggunakan namanya model embeddings. Itu eh, kalau di ilustrasi itu di nomor satu ya teman-teman. Kemudian dari unstructured data ini, data-data yang telah diubah menjadi representasi numerik atau vektor embeddings, kita akan simpan di dalam vektor database. Kemudian saat sistem ada input query dari sistem. Nah, query ini akan kita juga transfer menggunakan model embeddings dan kemudian kita lakukan distance metric apa perform
similarity search namanya teman-teman. Oke, mungkin buat lebih detailnya kita bahas satu per satu untuk komponen ya. Oke, jadi ada vektor embeddings. Vektor embeddings ini em, dia itu, nah, bayangkan sebuah kata teman-teman. Ini ada queen, king, man, dan woman. Jadi setelah kita ubah apa ya, kita transform di word embeddings atau vektor embeddings gitu. Nah, kata queen ini menjadi beberapa angka array, kumpulan angka seperti ini dalam array ya teman-teman. Nah, ini adalah nilai-nilai vektor yang merepresentasikan kata tersebut teman-teman. Nah, dari kita kan punya nilai-nilai ini kan teman-teman. Nah, sebenarnya nilai-nilai ini terus setelah itu apa? Jadi nilai-nilai yang ada di sini, ups, oke, nilai-nilai yang ada di sini, kalau kita, karena ini sebuah vektor ya teman-teman, vektor kan memiliki nilai dan memiliki arah gitu kan. Nah, apabila kita apa ya, kita gambarkan, representasikan di dalam vector space atau ruang vektor, gambarannya ini king ini pada titik pada array ini dia memiliki koordinat di sini, kemudian dia dengan queen ini apa namanya, representasi numerik dari Queen dan King ini ternyata jika digambarkan pada ruang vektor itu ternyata berdekatan teman-teman. Kemudian untuk man dan woman dia secara struktur vektor embedding juga hampir sama gitu. Soal ini ada 0,1, 0,1, 0,2 dan 0,2, 0,1. Atau sebagai Queen King ini mirip juga ya ternyata 0,8, 0,2 seperti itu. Nah, dari ini sebenarnya kita udah punya sedikit hint teman-teman. Ternyata tuh King sama Queen eh, berdasarkan apa namanya? Kalau digambarkan dalam ruang vektor, koordinatnya tuh berdekatan teman-teman. Oh, dan King dan Queen itu apa namanya? By definition itu sebenarnya mirip-mirip kan. Dia itu hampir memiliki kesamaan. Queen dan King itu eh, kesamaannya apa sih? Oh, dia adalah pemimpin kerajaan gitu misalnya man atau woman adalah apa, oh adalah gender teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk vector embeddings. Nah, gimana vector embeddings itu dibuat? Jadi untuk menjadikan kita apa, untuk kita dapat memiliki sebuah vector embeddings, data-data yang unstructured data tersebut, teks, audio, video itu, kita memerlukan sebuah namanya embedding model, teman-teman. Nah, embedding model ini simpelnya adalah suatu model yang udah di-train. Nah, biasanya banyak di open source sana, di pre-train, udah dilatih dengan apa namanya, dataset yang sangat masif atau sangat-sangat besar dan itu bisa dataset datanya itu bisa dataset general, maksudnya contains, berisi banyak banyak apa namanya, banyak data atau domain spesifik maksudnya apa, oh misal domain spesifik itu data ini apa, model ini udah dilatih dengan domain finance atau domain law, hukum gitu-gitu. Nah, kemudian model embeddings ini dia macam-macam ya, variatif. Ada yang capable untuk apa namanya, untuk transform suatu unstructured data itu menjadi ratusan hingga ribuan atau puluhan ribu dimensi embeddings. Nah, dari setelah kita taruh transfer ini, eh, data data ini nanti mempunyai makna sendiri teman-teman. Kemudian ada beberapa examples models. Ini biasanya yang digunakan untuk setiap apa, unstructured data atau setiap teks, image, audio gitu. Nah, ada integrasi via API yang lebih mudah sebenarnya. Kalau saya pribadi menggunakan dari OpenAI dan Voyage ya. Nah, kemudian kalau di stand metric. Nah, di stand metric ini simpelnya adalah sebuah rumus matematika yang untuk kita menghitung eh, sebenarnya antara query dengan
data yang ada di vektor database itu eh, relevan atau enggak. Nah, jadi itu nanti ya similarity score-nya teman-teman. Nah, beberapa rumus atau mathematical function yang biasa digunakan itu ada Euclidean, ada cosine-similarity, ada dot product, dan L1. Dan yang lain-lainnya pasti banyak teman-teman. Dan eh, biasanya untuk data teks itu kita pakainya similarity sih. Nah, distance metric ini itu sangat berpengaruh eh, dalam bagaimana similarity atau produk yang dikembalikan, produk yang ditampilkan itu eh, apa namanya sangat berpengaruh teman-teman. Jadi seberapa similar ya itu sangat berpengaruh. Tentu use case-nya berbeda-beda seperti yang tadi. Contoh untuk cosine similarity kan biasanya karena lebih berfokus pada orientasi arah vektornya. Nah, dia itu biasa dipakai untuk text embedding karena lebih relevan. Sedangkan untuk image misal gitu kan. Nah, Euclidean. Nah, Euclidean kita karena dia menghitung apa namanya garis lurus antara dua poin ya biasanya dia apa namanya untuk gambar gitu kan ya. Karena gambar ini mungkin ada setiap pixel ini di apa namanya setiap pixel misal sebuah pixel itu 0,5. Nah, apa ternyata ada pixel yang lebih gelap itu 0,8 gitu seperti itu. Oke, lanjut ke indexing. Nah, indexing ini apa sih teman-teman? Simpelnya adalah cara kita mengoptimasi atau mempercepat proses eh, penghitungan distance metric tadi. Jadi kan karena eh, kalau di vector database kita tentu sudah apa namanya sudah berbicara tentang data yang sangat masif atau large gitu kan ya. Nah, kalau tidak ada indexing ini teman-teman, biasanya kan kita akan melakukan penghitungan similarity score satu per satu dari data eh, ID 1 sampai ID 100.000 misalnya. Tentu kayak gini kan jadi lama ya teman-teman. Sedangkan apabila kalau di e-commerce atau hard commerce lah, biasanya kan kita ada apa namanya time spend attention atau apa gitu. Saat kita mencari, wah ini kelamaan, males. Oh kita udah pindah aplikasi lain aja misal gitu, e-commerce lain gitu. Nah, salah satu indexing yang populer itu adalah HNSW. Nah, sebenarnya banyak indexing yang lain seperti IVF dan semacamnya. Cuman yang pernah saya pakai itu HNSW dan memang populer sih untuk HNSW untuk apa namanya pencariannya itu. Oke, kayak ini. Oh ya, untuk vektor indexing itu lebih gampangnya ya jika dianalogikan itu teman-teman. Bayangkan kalau kita ke mana ke JCM itu teman-teman. Nah, kita sebenarnya mau beli apa? Kita mau beli katakanlah mau beli iPhone gitu kan. Berarti kan kita ke booth kita otomatis ke booth langsung ke booth handphone ya teman-teman. Kita nggak mungkin dong misal urutan saat kita masuk pertama kali dari apa namanya pintu ternyata urutannya dari 1 sampai 5 itu boot iPhone itu ada di nomor 5. Kita nggak mungkin dong kita ke boot 1 dulu, ke boot 2 dulu, kita ke boot apa namanya ke boot buah, ke boot apa namanya ke boot yang lain-lain gitu lah itu ya. Nah pasti kita langsung ngarah ke boot iPhone dulu kan. Baru kita cari iPhone mana yang aku suka nih atau teman-teman suka gitu kan. Nah, si analoginya terkait vector indexing tuh kayak gitu. Nah, ini eh, lebih detail terkait HNSW ya teman-teman. Jadi HNSW ini mulai dari layer atas itu dia kemudian akan turun dan turun dia eh, langsung apa namanya langsung menuju layer yang dimana data-data points itu atau data-data points atau koordinat itu tuh relevan by query awal pertama seperti itu. Nah, ini sangat bagus untuk data yang masif atau large.
Tapi memang untuk apa namanya? Untuk data upload seperti upserting dia sedikit lambat ya, tapi lambatnya ini masih tergolong cepat kok, teman-teman. Oke, mungkin eh, ini 3 poin dari vektor database ya, teman-teman. Nah, dan ini mungkin saya ada sedikit demo sangat simpel sih. Ini menggunakan Pinecone. Jadi untuk flow-nya itu sama seperti dari dokumen ini dilakukan upserting kepada embedding model, upserting ke Pinecone eh, dibantu dengan embedding model. Terus kemudian jika ada query, nanti kita akan menginputkan search, kemudian dia embedding model akan melakukan generate embedding model, kemudian dari sistem akan melakukan data retrieval untuk apa namanya mengembalikan returning data-data yang relevan. Oke, aku stop sebentar. Oke, eh, jadi eh, ini sedikit kode yang saya buat. Jadi di sini ada 3 API. Ini dibikin pakai Next.js karena cepet aja. Ini ada 3 API. Ada Bootstrap, Ingest, sama Search. Jadi mungkin di Bootstrap ini itu adalah proses untuk melakukan upserting ya teman-teman. Ini saya buat untuk melakukan upserting dari data biasa, kemudian kita upload ke Pinecone menggunakan model embeddings. Nah, data yang saya gunakan ini hanya data contoh ya teman-teman. Ini saya pakai ini cari di website UII. Ini ada beberapa PDF dokumen terkait eh, pedoman-pedoman untuk mahasiswa gitu. Nah, jadi kemudian di Bootstrap ini kita akan melakukan batch upserting eh, per 50 sampai per 50 apa namanya per 50 embeddings. Kemudian ini adalah sebentar embeddings yang digunakan. Embeddings yang digunakan adalah Voyage Law 2 dari Voyage AI. Jadi jadi embeddings itu teman-teman kita punya banyak banget embeddings kalau nggak salah MTB Leaderboard. Nah, di sini adalah Massive Text Embedding eh, Leaderboard. Ini istilahnya sebagai leaderboard dari embeddings yang paling oke ini dari Hugging Face ya teman-teman. Nah, ini untuk ranking pertama itu ada Gemini dan ada ranking-ranking di bawahnya. Ini ada kemampuan-kemampuannya masing-masing. Monggo teman-teman kalau mau menggunakan eh, silahkan dipilih karena ini banyak banget. Nah, yang saya pakai itu dari Voyage AI karena di demo ini ya apa gratis salah satunya pasti. Jadi nah Voyage AI itu mempunyai tiga purpose tiga purpose model embeddings. General purpose, domain spesifik, sama company spesifik. Nah, yang tadi saya pakai itu Voyage Law karena Voyage Law ini eh, telah dilatih pada apa namanya? Pada data yang terkait legal atau terkait apa ya data hukum yang seperti yang tentunya cocok untuk data-data kita tadi. Mungkin ada finance juga. Oke, itu sedikit intermezzo ya teman-teman untuk terkait model embedding. Kita lanjut ke codingnya. Nah, kita menggunakan Voyage Law 2 dan kemudian pada bagian search itu kita juga sama menggunakan Voyage Law 2. Jadi setiap query yang diinsert nanti dia akan dilakukan generation pada menggunakan Voyage Embeddings ini. Mungkin langsung saja ya teman-teman.
Oke, sebentar. Ya, dia running bootstrap-nya. Dia akan mengecek apakah indeks dari Pinecone itu sudah ada atau belum. Lewat kode ini, dia akan melakukan upserting. Jika indeksnya itu uh, sudah ada dan tapi datanya masih kosong. Nah, dia akan kita ada fungsi juga untuk membuat indeks jika dibutuhkan. Nah, eh, data yang telah di data-data ini yang telah di convert menjadi embedding bentuknya seperti apa? Eh, kita langsung lihat ke Pinecone console aja, teman-teman. Yap, ini websitenya dan ini di indeksnya. Jadi di Pinecone ini bentar. Kita menyimpan vektor embeddings itu dalam sebuah indeks, teman-teman. Nah, ini ada beberapa indeks yang saya buat sendiri dan indeks yang kita pakai adalah indeks dokumen. Oke, ini dokumen udah dibuat. Nah, jadi gitu nih, teman-teman. Eh, ini ada data-data yang udah masuk pada Pinecone gitu, teman-teman. Kita di Pinecone itu sendiri kita bisa coba search. Oh, ini by ID. Mungkin by vector value. Kita coba random. Nah, dia kalau kita melakukan ini, kita akan mengembalikan sesuai skor yang relevan, teman-teman. Nah, ini ada beberapa skornya dengan eh, dia ini kayak vektor yang mirip dengan vektor yang kita inputkan itu mana? Oh, ini seperti itu. Oke, kita lanjut ke webnya. Nah, ini webnya udah simple aja sih. Nah, ini use case-nya adalah ketika banyak banget dokumen dan kita eh, pengen mencari suatu apa ya, suatu kebijakan spesifik terhadap suatu yang ada di dokumen dan dokumen yang banyak. Kita kan capek ya untuk baca dokumen satu persatu di mana. Nah, langsung aja misal prosedur pengajuan dana untuk kegiatan lembaga mahasiswa. Kita mencari seperti itu ya. Nah, nah, oke tuh. Sebelumnya kita balik lagi ke VS Code-nya dulu. Nah, di terminal ini di kodenya sudah saya bikin custom login ya, jadi bisa lihat. Nah, prosesnya adalah query-nya masuk nih, eh, processing query ya. Query-nya itu prosedur pengajuan dana. Nah, kemudian query ini akan di generate embedding. Oh ya, dimensi dari embedding itu tadi adalah 1024. Hasilnya ini sampel values-nya ya. Itu eh, untuk vektor apa namanya array pertama, kedua ini adalah ini teman-teman. Kalau dimensinya 1024 biasanya embedding apa namanya vektor embedding yang akan dihasilkan itu array sebanyak 1024 data gitu. Nah, kemudian ini adalah hasil dari apa namanya similarity scores atau apa namanya dokumen yang relevan atau teks yang relevan dalam suatu dokumen spesifik. Jadi ini ada pedoman pengajuan dana kegiatan DPK UII dengan skor 0,69 hampir 0,67. Dan terus ini kenapa banyak? Jadi eh, di kode ini kita melakukan chunking teman-teman karena kita kita kan apa namanya tugasnya adalah menemukan apa namanya menemukan d- pernyataan spesifik dalam suatu dokumen. Nah, jadi eh, dalam dokumen pedoman pengajuan dana kegiatan mahasiswa itu tuh eh, berdasarkan pencarian ini itu telah disebutkan di sini. Contoh, ini mohon maaf kurang rapi ya tapi nggak apa-apa. Nah, pengajuan dana memenuhi syarat dan prosedur yang sudah ditetapkan di pedoman ini. Kriteria dan syarat pemohon adalah ini. Nah, berdasarkan pencarian ini tentunya relevan dong teman-teman. Kemudian yang kedua juga disebutkan
Ups, error mungkin langsung ketiga aja. Ditandatangani ketua pelaksana kegiatan. Jika pemohon adalah lembaga mahasiswa, tentunya relevan untuk kita coba beasiswa untuk hafal Al-Quran. Dia tentu akan mengembalikan apa namanya pernyataan atau teks spesifik pada suatu dokumen gitu teman-teman. Oh ternyata beasiswa untuk hafal Al-Quran ini disebutkan pada dokumen peraturan rektor pada bagian A, B, C, D, 1, 2, 3, 4. Oh ternyata banyak nih disebutkan. Ini kurang lebih seperti itu teman-teman untuk gambaran apa namanya use case-nya. Ini karena saya bikin dengan constraint waktu yang ini hanya sebagai gambaran simpelnya aja eh, untuk pencarian semantik gitu teman-teman. Gimana vektor database bisa eh, mempermudah kita dalam melakukan pencarian. Oke, balik lagi. Oke, kesimpulannya teman-teman dari vektor database ini, vektor database ini eh, men- bisa untuk menangani solusi semantik gap tadi, di mana pengguna maksud dan apa yang sistem maksud. Nah, kemudian apa namanya indexing ini bikin membuat cepat pencarian. Oh ya, untuk indexing yang tadi di kode, jadi tuh kita melakukan upserting dengan upserting atau searching dengan Pinecone itu kita base-nya memang dari default dari Pinecone itu HNSW. Ups, oke. Nah, beberapa sebenarnya vector database ini untuk sebagai further discussion itu vector database ini akan sangat cocok untuk RAG application. Tapi ini eh, out of scope dari discussion gitu ya teman-teman. Oke, kurang lebih seperti itu penjelasan terkait vektor database. Saya harap ini bisa sebagai bahan sharing atau diskusi aja ya, karena saya juga masih sama-sama belajar juga, jauh dari sempurna. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih teman-teman. Saya kembalikan ke moderator.